Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang meski maminya tidak merestuinya bersamamu, dia akan jadi jodohmu. Ya. Jadi mungkin ya namanya sebagai anak ya, ketika dia mencintai seseorang, tetap ya dia mengupayakan agar calon yang dia cintai ini kemudian bisa diterima oleh keluarganya, khususnya oleh orang tuanya ya. Maka mantan membawa kita kepada orang tuanya. Tetapi realitanya setelah ketemu dengan orang tuanya menolak keras kehadiran kita atau tidak menyetujui mantan untuk bersama dengan kita, memaksa mantan untuk berpisah dengan kita, ya. Dan mungkin terjadilah perpisahan. Nah, tetapi sesungguhnya ketika ada 3 ciri-ciri ini, walaupun sekarang sedang berpisah dengan mantan, mantan akan balik kepada kita sebagai jodoh kita. Ciri-cirinya yang pertama, mantan adalah orang yang punya karakter. Karakternya keras, strong karakter. Tidak bisa diintervensi, tidak bisa diatur-atur. Dia pintar, dia jago berdebat, ya, dan dia bisa mempertahankan keinginannya. Kenapa kemudian terpaksa berpisah dengan mantan? Pada saat ini, kalau dia memang strong karakter, wajar saja. Dia masih berusaha untuk menghargai orang tuanya sambil mencari titik temu. Tetapi semakin keras orang tuanya menolak, orang yang strong karakter itu juga akan semakin keras. Ya. Misal nih ya, kita berdebat nih, punya teman, punya sahabat yang strong karakter. Itu tidak bisa tuh kita meyakinkan dia dengan pendekatan yang keras. Karena apa? Karena ketika kita keras, dia juga akan naik. Ya, akan menjawab, merespon juga dengan keras. Nah, mantan itu punya karakter seperti itu. Sehingga ketika dia sudah punya keyakinan, keinginan, maka sekuat apapun orang tuanya berusaha untuk mengubah keinginannya tadi, tidak akan bisa. Ya. Yang kedua, mantan ini orang yang mandiri. Bahkan dia lebih kaya tuh daripada orang tuanya. Tabungannya lebih banyak daripada orang tuanya. Tidak lagi numpang di rumah orang tuanya, tidak lagi tergantung kepada fasilitas dari orang tuanya. Dia bekerja, pekerjaannya bagus, ya, gajinya mungkin 3-4 kali lipat daripada pendapatan orang tuanya. Dia betul-betul mapan secara ekonomi. Ketika orang mapan secara ekonomi, ya, biasanya juga orang tuanya akan kehilangan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengatur si anak tadi. Ya, kita mungkin juga merasakan ya, pada saat kita masih tergantung kepada sponsor dari orang tua, ya, orang tua bisa memaksakan kehendaknya. Tetapi ketika kita sudah mandiri, dan tidak hanya mandiri, tapi juga mapan, ya, nah maka orang tua biasanya akan mulai melunak di sana. Kalau berdebat,
ketika kita masih tergantung kepada orang tua, kita tidak pernah bisa menang. Tetapi ketika kita sudah betul-betul mapan, kalau berdebat, nah orang tua yang biasanya mengalah. Ya. Nah, jadi yang kedua, mantan ini adalah seseorang yang mapan dan mandiri, ya. Dia punya segalanya. Dia tidak tergantung lagi kepada orang tuanya, ya. Bahkan tidak dikasih warisan pun tidak apa-apa, ya. Dia bisa cari sendiri, dan bahkan mungkin sekarang mantan ini yang mensupport keuangan orang tuanya atau keluarganya. Jadi orang yang seperti ini, ya mungkin dia merasa sedih ya kalau sampai nggak dianggap anak oleh orang tuanya karena dia memilih sesuatu yang berbeda dengan keinginan orang tuanya. Tetapi orang tuanya lebih takut lagi kalau anak ini tidak mensupport mereka. Nah, itu kelebihan dari orang-orang yang betul-betul secara finansial, secara ekonomi, dia sudah mapan, ya. Nah, jadi kalau orang masih numpang di rumah orang tua, tentu ketakutan terus tuh. Nanti diusir oleh orang tua, mau tinggal di mana? Ya, fasilitas kendaraan diambil oleh orang tua, tidak boleh digunakan, kemana-mana harus naik angkutan umum, repot juga. Belum kalau masih kuliah, biaya kuliah masih semua dari orang tua. Lah ini misal kalau mantan ini mungkin sejak lulus SMA, bahkan orang tuanya sudah tidak perlu keluar duit. Dia kuliah dengan beasiswa karena dia pintar, ya. Bahkan kemudian selama dia kuliah, dia juga sambil membangun bisnisnya sendiri, membuat berbagai terobosan-terobosan dan seterusnya. Jadi dengan segala yang dia miliki, dia menjadi orang yang independen, orang yang merdeka untuk memilih jalan hidupnya sendiri, memilih jodoh sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan sesuai dengan apa yang orang tuanya inginkan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, ya, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, dan yang ketiga nih, yang paling penting, memang mantan mencintai kita. Oke lah, sekarang dia memilih untuk netral. Tidak memihak ke kita, tidak memihak kepada orang tuanya. Maka dia memilih berpisah dulu pada saat ini untuk memberikan pengertian kepada orang tuanya jika dia mencintai kita. Ya. Dia khawatir kalau pada saat ini kita tetap ada di sampingnya, itu membuatnya menjadi tidak adil kepada orang tuanya. Nah, maka dia memilih berpisah dulu. Tetapi kita yakin betul bahwa dia mencintai kita. Artinya kan dia memperjuangkan kita di depan orang tuanya. Dan tidak ada tanda-tanda dia akan dijodohkan dengan orang lain, juga tidak ada tanda-tanda dia sedang mencari pengganti kita. Maka kalau dia mencintai kita, ditambah dengan dua ciri-ciri tadi, misal ya, dia terus nih negosiasi dengan orang tuanya agar menerima kita, dan orang tuanya tetap pada pendiriannya menolak kita, mantan akan balik kepada kita karena dia mencintai. Almar'u ma'aman ahabba
wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau ada 3 ciri-ciri ini, jangan khawatir ya. Insya Allah mantan akan kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.